Saya kan secara bacanya Mbak Nita, dari situ judulnya mengatur intensitas penggunaan smartphone terhadap perilaku publik siswa madrasah ini penelitiannya nggih. Di madrasah nggih. Kenapa saya tarik ini? Nggih. Begini. Masalah penggunaan smartphone yang berlebihan itu sudah menjadi fenomena rahasia umum dan ini belum ada pemecahannya. Begitu nggih. Umumnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, niku berpengaruh pada hasil belajar saja. Niki untuk perilaku pubbing kan belum pernah dibahas. Seperti itu. Saya tertarik karena ini beda dari yang lain. Walaupun ini prodi pendidikan agama Islam, biasanya kan teman-teman metode ini saya memilih berbeda. Kenapa saya mengambil persepsi orang tua? Karena info dari orang tua itu lebih valid. Ketika anak yang ditanya, seandainya saya memberikan angket yang mengisi anak cenderung ngawur. Tapi untuk orang tua yang mengisi niku jelasnya murni dari orang tua. Seperti itu, Bu. Nggih. Pertama direkomendasikan, kula kan niko mengajukan untuk hasil belajar siswa. Hasil nilai rapot ngoten pertama waktu ke Pak Fakron Jamalin. Niku terus pembimbing kula ternyata Bu Binti. Bu kula kepingin yang lebih menarik, kula seperti itu. Bu kula kepingin yang berbeda begitu. Sama Bu Binti dikasih opsi-opsi yang lain. Terus ternyata kula tertarik sama pubbing ini. Dicari anone pubbing. Nggih, tapi kula nggih yang berbeda ku sing jarang orang ngode iki ngoten kula. Rekomendasi Bu Binti. Kula mengajukan Bu niki dos pundi ngoten. Salah satunya pubbing. Boten. Kalau Bu Binti kayaknya lebih membaca punyanya di bawah usia. Jadi lucu itu ya. Nah, gini kung ya. Geng. Ngapunten Bu, sangat minimnya literasi saya. Berarti ini cenderung ke kuanti ya kan? Nggih. Kenapa bahas pengaruh? Pengaruh Kenapa ya ibunya yang ngajar misalnya apa ya? hubungan. Bukan misalnya ke kuali, misalnya langsung menggunakan smartphone yang enggak tertarik ke kuali aja karena pembimbingnya begini gitu ya. Sebenarnya mboten semerap kalau pemia Bu Binti nggih. Iya, betul. Dereng semerap. Ngeten. Kula nggih ada balas dendam sebenarnya, Bu. Saya mata kuliah statistik dan kuantitatif amin nilai kula. Bu Binti, makanya tak uber sekarang. Aku kudu iso kuanti niki kula harus bisa kula ngoten. Nggih. Kula lihat. Nggih. Kalau sampai kuanti dapat apa ya? Yang dipertanyakan sampai juga. Kenapa kuanti dapat A kan begitu? Kuanti lebih begitu bisa aja kuanti sampai mabuk-mabuk. Nggih. Ya. Ya deh, kalau sampai kuanti kan cocok dengan begini. Kalau sampai kuanti dengan saya nggak cocok. Makanya sampai dipertemukan dengan Bu Binti. Nggih. Iya. Nggih. Iya, sebenarnya ini saya tertarik loh. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Telah berjuang dan berusaha selama ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kenapa kok diri sendiri ucapkan? Nangis Bu. Kok nangis?
Mboten. Mboten. Kula memang nggih mengapresiasi diri saya sendiri. Ngoten. Bahwa kula bisa walaupun terlambat 10 tahun dari kelulusan SMA. Kula kuliah aku iso mempeng, aku iso konsentrasi. Ngoten. Betul. Kenapa enggak ke orang tua dulu? Ngoten yang berusaha kula, orang tua mendoakan. Ngoten. Sampai berusaha tanpa doa juga nggak bisa. Orang tua itu kalau bapaknya sampai jadi seperti ini, tidak ada orang tua yang sampai nggak seperti Ya tapi lek didongakno tok lek kula mboten obah nggih, mboten wonten napa-napa niku. Ngoten. iya. Tapi kalau menurut saya lebih Oh, doanya mulai dari perut ya. nggih. Dari perut itu harus sudah didoakan sama orang tua. Nggih. Ya sampai seperti saat ini. Doanya orang tua itu ya sampai di dalam betul. Orang yang nggak ada doanya sampai sukses, orang tua sudah mendoakan sampai sukses. Berarti kan doanya orang tua itu dimulai dari sejak sampai perut. Nggih. Doa kan nggak langsung terkabul. Ya nunggu beberapa bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Nggih. Ya, jadi orang tua meskipun tidak memberi warisan apapun terhadap anak, orang tua itu sudah memberikan warisan doa. Nggih. Itu, ya, Nggih. harus bisa sendiri. Nggih. Tidak bisa orang tua tidak berdoa itu. Ya, kalau menurut saya, ya. Nggih Bu, kula benahi. Ini masukkan saja saya terhadap skripsinya sampean ya. Kenapa kita ngobrol saja? Kenapa? Karena saya melihat latar belakangnya sudah bagus sesuai dengan maksud pada kriteria itu ya. Nggih, leres. Kapasitas-kapasitasnya membuat latar belakang ada standarnya ya, Nggih. ada problemnya. Kula ndamel niku. Pakai itu pakai apalagi ketemu kombinasi kita. Alhamdulillah. Ini bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini apa bukan? Mboten translate Google. Nggih. Tak kira manajemen Semua usahanya mahasiswa. Saya cuma memberikan komentar. tapi memang kalau perkuliahan masih rajin untuk bawa anak. Nggih. Rajin. Kalau ada pertanyaan selalu tanya. Nanti berputar masalah ya. Nggih. Berumusan masalah ini di sini ada 3 rumusan masalah. Bagaimana tingkat intensitas penggunaan smartphone siswa? Bagaimana tingkat berarti kan mungkin pertanyaan yang jawabannya tingkat kan berarti berapa tinggi Nggih. dia, Betul. berapa banyak, berapa tinggi dia. Apa benar bagaimana ini apa? Tidak pertanyaan berapa tinggi? Iya gitu. Enggak sih. Kalau saya tanya tidak. Saya belum tahu apa namanya tingkatannya mau pakai apa. Kan kalau misalnya pakai standar kan nanti apakah pakai tingkat tinggi sudah rendah, apakah pakai kualitas baik sama baik buruk. Tingkatannya belum jelas. Kalau kita pakai seberapa itu seberapa apa kita belum ada jelasnya. Kalau misalnya sekarang diganti nggak apa-apa. Oh enggak, saya kan tanya aja. Ini saja. Ya, waktu urusan Jaga masalah. Mbak ini tanya nanti balas jaga. Wanti. Betul. Jawab dari ini yang jawab. Nggih. Jawab. Jawab. Bagaimana tingkat intensitas? Bagaimana kan cenderung kita mendeskripsikan. Nggih. Sedangkan di sini kan pertanyaannya tingkat. Nggih. Tingkatnya berarti nilai. Ya, harus betul nilai. Nggih. Di sini saya menggunakan skala Likert. Ada pada angket yang ada di lampiran 3. Di situ jawabannya tipe skala. Ada yang 1 itu tidak pernah, agak jarang, seperti itu.
Kadang-kadang seringkali juga selalu di situ. Berarti tingkatnya gini ku, ada kalau dia selalu berarti tingkatnya itu tinggi. Seperti itu. Kalau seumpama dia dalam keluarganya tidak dikenalkan dengan smartphone sama sekali, dia sangat dibatasi penggunaan smartphone, dia pasti tidak akan pernah. Berarti tingkat intensitas penggunaan smartphone-nya rendah. Seperti itu. Tingkat ini bukan berkaitan maksudnya tingkat ini berkaitan dengan sedang, tinggi, rendah, tinggi ya. Nggih. Ya. Tidak pernah, agak jarang itu. Yang berbicara dengan sedang, tinggi, rendah, baru di situ ada presentasinya gitu. Betul. Terus ini tingkatnya berapa? Di berapa tinggi, berapa rendah, atau gimana? Pengaruhnya di kelas itu. Di Misalnya gimana? peningkatan di smartphone, penggunaan smartphone sedang cenderung tinggi. Kan cenderung tinggi. Nggih, tinggi itu pada penggunaan anak nonton video short, game seperti itu. Berarti ini jawaban nomor satu ini sedang cenderung tinggi. Nggih. Berapa persen? 35,8 kasih sekitar kesimpulan. Jadi pada cenderung tinggi nggih. Di sini kecenderungan siswa menggunakan secara rutin dalam durasi panjang umumnya untuk hiburan maupun komunikasi. Terkadang anak sing ditinggal orang tuanya jarak jauh seperti itu sering menghabiskan banyak waktunya. Nggih, kula sempat wawancara dengan orang tua, kebetulan orang tuanya itu TKW. Niku nggih. Bagaimana sampun ngisi angket kula, sampun ngisi kuesioner kula. Sudah Bu Yunita, memang agak tinggi penggunaannya. Niku sering video call kula. Dia kalau belajar itu membuktikan kalau dia sedang belajar niki kali video call kula ngoten. Rumusan masalah nomor satu ini berarti jawabannya di hasil penelitian ya. Nggih. Gimana halaman berapa? Hasil penelitian dimulai dari bab 4. Ya, yang menjawab pertanyaan nomor satu. Nomor 1. Hasil penelitian. Pada niki analisis deskriptif 57. Oke. Ini berarti ini jawabannya nomor satu. Oke. Niku ada tabel-tabelnya di situ. Nggih. Sedang cenderung tinggi. Nggih, di sini ada di interpretasi perbutir variabel. Niku kedap halaman PPH. Niki pabing sing pabing. Yang niki halaman 59 niki dengan pertanyaan gini ki. Rata-ratanya yang paling tinggi itu ada di poin 10. Poin 10 tinggi, poin 1 tinggi. Anak saya menggunakan smartphone yang IPS 10 nggih. Anak saya menggunakan smartphone untuk menonton video, YouTube dan lain-lain. Terus yang poin 1 IPS 1, anak saya menggunakan smartphone setiap hari. Lah ini termasuk tinggi. 3,28. Anak cukup sering menggunakan smartphone setiap hari. Yang poin tinggi-tinggi IPS 1, IPS 4 dan IPS 10. Begitu. Yang lainnya yang paling rendah niku IPS 9. Anak saya membawa smartphone saat ke sekolah. Ini rata-ratanya hanya 1,06, sangat rendah karena di sekolah dibolehkan membawa smartphone itu hanya saat
ada tugas seperti ketika ada ujian yang mengharuskan smartphone, paperless gitu, baru menggunakan HP. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor 1 ini ya di halaman 3 ini ya. Simpulannya di sini. Simpulannya halaman 60. Secara keseluruhan halaman 60 atas. Nggih. Kecenderungan tinggi pada aspek tertentu. Nggih. Nggih. Betul. Nggih. Nggih, Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat perilaku pabrik siswa kecamatan ini apa? Perilaku pabrik siswa. Perilaku pabrik siswa ini bagaimana? Bisa tadi bab 2 ini kan Berarti halaman 63. bukan di Rumusan masalah kedua. bab 2 itu kajian teori kan ini ya. Untuk nyata perilaku pabrik dapat dilihat dalam keseharian. Misalnya, jika di sekolah anak tidak memberanikan guru saat menjelaskan karena sibuk smartphone. Ini kan? Nggih. Ini kan kajian teori ini menurut siapa? Tidak ada anunya. Sudah, Bu. Ada menurut siapa? Menurut sampai mencantumkan footnote mulai dari awal sampai kalimat akhir. Ngapunten Bu, halaman pinten? Sing ngendi? Halaman 24. 24. Kurang responsif. Niki anu 37 menurut Roni Setiawan. Kula salapken nginggile. Soalnya saumpami kula damel footnote kabeh akan sama semuanya. Ini pernyataan niki Roni Setiawan derajat Trikamp. Nggih. Kalau di sana itu akan sama dengan ini perilaku pabriknya Ten pundi? di Ten imami Imami. Nggih, sami. Kalau di nggih saumpami bercakap dengan anak ngoten. Kan setiap pulang sekolah niku ada pesan dari Bapak Ibu guru. Niku yang dibaca setiap hari. Pesan Bapak Ibu guru dan yang terakhir niku main HP hanya hari Minggu, ada seperti itu. Niku kadang lari kalau tanya, "Sampean ndek rumah HP-an?" "Oh, yo tiap hari Bu HP-an." Ngoten. Nggih niki. Oh, nomor 1 ini menanyakan tingkat intensitas penggunaan HP. Nggih. Kedua, tingkat Pabing. di sana ini seberapa? Nggih. Itu ya. Nggih, di sini Berapa? pabing. Sedang, tinggi, rendah. Masih nggih sami, sedang cenderung tinggi juga di aspek tertentu. Oh, gitu. Nggih. Ada juga butir terendah. Niku anak jarang sekali membuka media sosial di tengah percakapan niki umume lari lek wong tuane rada kereng titik. Ngoten. Terus nomor 3, apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan smartphone terhadap perilaku pabrik? Ada pengaruhnya berarti. Ada. Mana jawaban nomor 3? Nomor 3 pada proses niki setelah itu disimpulkan keseluruhannya. Pada Setiap rumusan masalah harus ada jawabannya kan ya? Ya kan berarti kita nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, kan begitu ya? nggih. Langsung kesimpulan di bab 4 kan enggak? Bab 4. Kesimpulan bab 5, Bu. Iya, maksudnya bab 4 kan hasil penelitian. Nggih. Ya kan berarti rumusan masalah kan ini ada 3. Berarti di bab 4-nya kan harus ada 3 juga. Berarti harus dirincikan semuanya mulai bab rumusan masalah 1 tentang pabing. Niki variabel kula hanya 2. Persepsi orang tua itu mengikuti. Tuh. Nggih. Variabel kula yang pertama intensitas penggunaan smartphone, yang kedua perilaku pabing. Ngoten. Iya, variabelnya saya paham. Maksudnya Nggih. kan kadang orang baca kan ada pertanyaan. Pertanyaan kan
dijawab sesuai dengan pertanyaan. Nggih. Gitu kan. Seharusnya pertanyaan nomor 1 itu kan harus ada di bab 4. Gitu kan. Mungkin sebabnya Sebabnya. kan ini mengikuti buku panduan. Kalau buku panduan pakar katanya itu deskripsi variabel. Berarti di Korea ya ada buku panduan. Nggih. Terus yang kedua jelas Nggih. tiga. Nah, untuk jawaban yang ketiga itu berarti di mana? Bagian apa? Sebab apa? Wes pertanyaannya itu berarti. Jawaban yang ketiga itu persepsi orang tua. Oh, nggih. Untuk pertanyaan ketiga, berarti begitu aja. Nggih, sudah ketiga. Jawabannya. Bu ngapunten untuk persembahan kula manutkan. Ya. Kalau kuantitatif kan dia harus menunjukkan analisis validitas ya. Kesimpulan berarti ya. Langsung kesimpulan. Yang itu. Kalau kuasiran kesimpulan. Kesimpulan terakhir itu baru jawaban semuanya. Yang paparan data itu memaparkan hasil analisis data. Oke, baiklah. Nggih. Tapi baik ditanya ini harusnya gimana? Kenapa? Nanti pertanyaannya harus dijawab. Gimana kan jawaban atas pertanyaan dipaparkan masalah tidak dijawab. Rumusan masalah ketiga Dipaparkan di bagian sebab mana? ada di perilaku pabrik sekedap tulisane. Nggih Bu ngapunten saderenge untuk yang persembahan tadi pertama untuk diri sendiri niku kula berpatokan di buku bimbingan. Itu yang paling awal diri sendiri. Ngoten. Nggih. Itu dibagi kue tadi. Nggih. Nggih. Cek boten anu. Iya, cuma teriake. Nggih. Tak terangno anu sekedap. Pertanyaannya harusnya bagaimana? Yang persepsi orang tua, keterangan tentang persepsi orang tua. Lo tulis kok. Apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan HP terhadap perilaku pabrik? Apakah terdapat? Berarti kan jawabannya iya. Gimana? Jawaban ya atau tidak itu gimana? Iya atau tidak? Kalau perumusan masalah 1 dan 2 kan sudah Iya. ada loh, jadi sedang rendah nggak dulu lagi kan. Nggih. Berarti Aslinya anu tapi awak bingung. ada. Sik niki berarti nek terakhir-terakhir niki Bu sing anuan bab 4 yang hasil-hasil. Ya, bentar yang mana sih? Hasil-hasil nilai signifikansi. Nggih. Nah, itu yang hasil yang mana? Di namanya inferensial konstan linier regresi linier sanes prasyarat normalitas kemudian dilakukan uji veritas sekedap tak wau si maleh berarti sinauku kurang iki malian signifikansi lebih besar linearitas ndipu kok mboten panggiku Itu prasyarat masih halaman berapa? prasyarat Ini apa? nggih nggih niki anu linear prasyarat linearitas Dosanya kamu ojo. halaman 66 Halaman 66 66. Kesimpulan ini dianggap valid niki Itu linearitas. apa normalitas Bu berarti signifikasi logika kan disebutin normal lah niki mek anu-anuan data-data mawon Itu masih uji prasyarat. niki prasyarat niki inferensial analisis inferensial semapun dengan perilaku pabrik menegaskan hal ini menegaskan adanya hubungan positif antara intensitas
penggunaan smartphone dan perilaku pubbing. Mana berarti? Halaman 67. Halaman 67. Terus dilanjutkan dengan 68. Semakin tinggi intensitas penggunaan smartphone oleh siswa, semakin tinggi pula kecenderungan mereka melakukan pubbing. Perilaku pubbing pada anak sekolah usia sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari pola penggunaan smartphone yang intensif, sehingga orang tua perlu lebih bijak dalam mengawasi dan mengatur penggunaan smartphone. Menjadi ada sehingga nih karena berdasarkan datanya orang tua tadi. Kalau model hipotesis dan kerangka pikir penelitian itu memang di panduan letaknya di berdua ya. Delok apa gambarnya HP di sini? Nggih. Kenapa gambar HP itu masuk? Nggih, biar tahu kalau smartphone itu gambarnya seperti itu, Bu. Nggih. Gini gitu. Terima kasih Bu Fauzia. Ternuanku, kalau benahi yang perlu dibenahi. Oh nggih. Rujukan Bu Fauzia. Nggih nggih. Nggih sampun. Oh nggih nggih. Nggih, kula padasane. Kayaknya enggak usah tanya.